Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Ilmiah Wahdah dengan NIM 21108010079 dari kelas Ekonomi Syariah C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pahami selama satu semester ini dalam mata kuliah Ekonomi Makro. Yang pertama mengenai pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Kemudian perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro salah satunya dapat dilihat dari unit analisisnya. Unit analisis ekonomi mikro yaitu membahas tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya, permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, dan lain-lain. Sedangkan unit analisis ekonomi makro yaitu membahas tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, pendapatan nasional, pengangguran, dan inflasi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana pasar bekerja. Pada materi ini, saya memahami tentang konsep permintaan dan penawaran dalam pasar. Yang pertama tentang permintaan. Jumlah barang atau jasa yang diminta adalah jumlah yang konsumen rencanakan untuk dibeli selama periode waktu tertentu pada harga tertentu. Adapun hukum permintaan yang menyatakan ketika hal-hal lain tetap sama, semakin tinggi harga suatu barang, semakin kecil jumlah yang diminta. Dan semakin rendah harga suatu barang, semakin besar jumlah yang diminta. Yang kedua tentang penawaran. Jumlah barang dan jasa yang ditawarkan merupakan jumlah yang produsen rencanakan untuk dijual selama periode tertentu pada harga tertentu. Adapun hukum penawaran yang menyatakan jika hal-hal lain tetap sama, semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah yang ditawarkan. Dan semakin rendah harga suatu barang, semakin rendah pula jumlah yang ditawarkan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai data makroekonomi. Pada materi ini, saya memahami tentang PDB dan IHK. Yang pertama tentang PDB atau Produk Domestik Bruto, yang diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Komponen dari PDB diantaranya yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. PDB dibagi menjadi dua yaitu PDB real dan PDB nominal. PDB real adalah nilai dari barang dan jasa yang diukur dengan harga konstan. Sedangkan PDB nominal adalah nilai dari barang dan jasa yang diukur dengan harga berlaku. Yang kedua tentang IHK atau Indeks Harga Konsumen, yang menunjukkan biaya dari sekeranjang barang dan jasa relatif terhadap biaya dari sekeranjang yang sama dengan tahun dasar. Indeks ini digunakan untuk menghitung tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian. Persentase perubahan dari indeks harga konsumen digunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tabungan, investasi, dan lembaga keuangan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lainnya. Sedangkan investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Adapun sistem keuangan, yaitu sistem yang terdiri dari kelompok lembaga dalam perekonomian yang membantu untuk mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Sistem keuangan terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang mengkoordinasikan tindakan penabung dan peminjam. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu pasar keuangan dan perantara keuangan. Pasar keuangan terdiri dari pasar saham dan pasar obligasi, sedangkan lembaga-lembaga perantara keuangan terdiri dari bank dan reksadana. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15 tahun sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan.
Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Materi yang berikutnya yaitu mengenai sistem moneter. Sistem moneter adalah sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara. Dalam materi ini juga dijelaskan mengenai uang. Uang yaitu seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan orang secara teratur untuk membeli barang dan jasa dari satu sama lain. Adapun fungsi uang yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Jenis-jenis uang yang pertama yaitu uang komoditas, adalah uang yang berbentuk barang dagangan dengan nilai intrinsik, misalnya emas. Yang kedua, uang fiat adalah uang tanpa nilai intrinsik yang digunakan sebagai uang karena keputusan pemerintah. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan uang dan inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Kemudian, hubungan inflasi dengan suku bunga. Inflasi dan suku bunga memiliki korelasi terbalik, di mana ketika inflasi meningkat, suku bunga akan turun. Demikian pula sebaliknya, ketika suku bunga turun atau rendah, permintaan terhadap pinjaman akan lebih banyak, di mana masyarakat akan memilih untuk meminjam lebih banyak uang daripada menabung. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai permintaan agregat dan penawaran agregat. Pada materi ini dijelaskan mengenai fluktuasi. Fluktuasi adalah ketika kurva permintaan dan kurva penawaran dalam menyesuaikan diri mencari titik keseimbangan. Sebagian besar para pakar ekonomi menggunakan model permintaan agregat dan model penawaran agregat untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek. Kurva permintaan agregat menunjukkan kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada setiap tingkat harganya. Adapun penyebab pergeseran kurva permintaan agregat diantaranya yaitu yang pertama, belanja pemerintah. Peningkatan dalam belanja pemerintah terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, dan begitu pun sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu ekspor neto. Kejadian yang meningkatkan belanja dalam ekspor neto pada tingkat harga tertentu akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, dan begitu pun sebaliknya. Selain itu, kurva permintaan agregat bergeser juga disebabkan oleh konsumsi dan investasi. Sedangkan kurva penawaran agregat menunjukkan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan pada setiap tingkat harga tertentu. Adapun penyebab pergeseran kurva penawaran agregat diantaranya yaitu disebabkan oleh perubahan pekerja, perubahan modal, perubahan SDA, perubahan teknologi, dan perubahan ekspektasi tingkat harga. Kemudian materi yang berikutnya yaitu trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran dijelaskan oleh kurva Philip. Kurva Philip menggambarkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran, yaitu jika tingkat penganggurannya naik, maka tingkat inflasinya turun. Begitupun sebaliknya, jika tingkat pengangguran turun, maka tingkat inflasinya akan naik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.